Pemirsa, digelar di salah satu hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan. Rapat panja revisi Undang-Undang TNI hari ini memasuki hari kedua. Lantas apa perkembangan pembahasannya? Kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina. Rona, apa perkembangan dari rapat panja revisi Undang-Undang TNI hari ini dan sudah berapa persen progresnya? Ya, baik Eva, terkait dengan perkembangan revisi Undang-Undang TNI atau rapat panja revisi Undang-Undang TNI per hari ini atau per sore hari ini sudah menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini kami awak media masih menanti ya terkait dengan finalisasinya ini akan seperti apa. Namun dari informasi yang kami dapatkan, Eva, ini masih ada sekitar 7 pasal lagi yang akan dibahas untuk nantinya akan berlangsung hingga malam hari nanti. Dan meskipun demikian, ini memang sejak tadi siang dari salah satu anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin ini menegaskan bahwa untuk pembahasan dari revisi Undang-Undang TNI ini ada sekitar 92 DIM atau daftar inventarisasi masalah, yakni pada siang hari tadi baru mencapai sekitar 40%, yang mana revisi Undang-Undang TNI ini sudah dibahas sejak kemarin dan juga akan selesai pada hari ini atau hanya sekitar 2 hari saja. Di mana memang untuk daftar inventarisasi masalah ini juga mencakup dokumen-dokumen ataupun poin-poin dasar yang nantinya bisa diusulkan untuk dibahas ke dalam revisi Undang-Undang TNI ini sendiri. Dari Tubagus Hasanuddin ini juga mengatakan ada 3 pokok bahasan yang sudah dibahas sejak kemarin di dalam rapat panja revisi Undang-Undang TNI. Yang pertama adalah mengenai kedudukan ataupun jabatan dari TNI itu sendiri, dan ini juga sudah termasuk bagi nanti prajurit militer yang bisa mendapatkan atau sedang ditugaskan dalam tugas non-militernya. Kemudian yang kedua adalah mengenai batas usia bagi prajurit TNI, dan yang ketiga adalah perluasan terkait dengan prajurit TNI aktif yang boleh menduduki jabatan di pemerintahan atau di sipil, yang mana sebelumnya ini hanya ada sekitar 15 kementerian atau lembaga yang dapat diduduki oleh TNI aktif. Namun pada revisi Undang-Undang TNI ini diusulkan 1 lembaga lagi yang nantinya dapat diduduki oleh TNI aktif. 1 lembaga tersebut adalah lembaga yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, yang mana BNPP ini dinilai adalah melihat dari kondisi Indonesia ini wilayah-wilayah perbatasannya ini dianggap rawan, sehingga untuk pemimpin dari lembaga yang bernama BNPP ini haruslah seseorang yang memiliki background militer. Dan Tubagus Hasanuddin pun juga menegaskan bahwa untuk usulan 1 lembaga ini juga sudah disetujui dalam rapat panja revisi Undang-Undang TNI pada hari ini. Dan kemudian selain itu juga ada mengenai pembahasan masa perpanjangan atau usia pensiun bagi Panglima TNI, yang mana untuk Panglima TNI ini dapat diperpanjang masa jabatannya jika mendapatkan diskresi dari Presiden, yang mana untuk diskresi ini adalah kewenangan, yang mana ini adalah kewenangan di luar dari undang-undang atau ketentuan undang-undang, yang mana untuk diskresi ini bisa diberikan dan juga yang memberikannya ini haruslah pemimpin tertinggi, yakni Presiden itu sendiri. Dan kemudian selain itu juga dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono kemarin juga mengatakan bahwa untuk usia pensiun dari perwira ini mulai usia 58 dan ini diperpanjang ke usia 60 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan juga nantinya bisa pensiun atau baru bisa pensiun ini pada usia 65 tahun. Dan untuk Bintara dan juga Tamtama ini dari usia yang semula ini 53 tahun berubah menjadi atau diperpanjang menjadi 58 tahun dalam usulannya. Dan selain itu juga Eva, jika kita melihat bahwa Presiden Prabowo juga menunjuk 4 kementerian yang untuk membahas revisi Undang-Undang TNI ini, yakni diantaranya adalah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, dan juga Kementerian Sekretariat Negara. Jadi jika kita melihat bahwa di sini Kementerian Keuangan juga berkecimpung langsung, ini adalah ada hubungannya dengan anggaran yang nantinya harus dijaga untuk dikeluarkan begitu ya. Karena jika kita melihat bahwa Indonesia saat ini juga tengah melaksanakan efisiensi di seluruh kementerian dan lembaga, maka 1 lembaga yang tadi diberikan untuk prajurit TNI aktif ini juga harus memperhatikan terkait dengan besaran dari anggaran yang harus boleh diberikan kepada badan yang bernama Badan Nasional Pengelola Perbatasan tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.